Baca doa. Oke, sebelum mulai, coba lihat dulu teman sebelahnya apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Oke. Keluarkan buku matematikanya sekarang. Jadi hari ini kita mau belajar tentang operasi hitung satuan waktu. Coba buka buku paketnya udah? Oke, kita mau belajar operasi hitung satuan waktu. Gunanya untuk apa? Kalau misalnya kita belajar jam, 1 jam berapa menit? Pasti udah tahu kan? Misalnya sekarang jam 9. Kalau 1 jam lagi jam berapa? Jam 10. Kalau hitungnya masih 1 jam, 2 jam kemudian atau 2 jam sebelumnya, pasti kalian nggak bakal ngitung pakai kertas kan? Nggak perlu. Tapi sekarang yang mau kita pelajari, menghitungnya misalnya 1,5 jam berapa menit? 3.500 menit berapa detik? Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu, kita gunakan lah kayak hitung-hitungan. Makanya harus tahu operasi hitung, penjumlahan, pembagian, perkalian, dan pengurangan. Oke? Coba buka bukunya halaman 20. Oke, udah dibuka? Kalau misalnya kita belajar jam, pasti kalian tahu 1 jam berapa detik? 1 jam berapa menit? 60. 1 menit berapa detik? 60. 1 jam berapa detik? 3.600. Kalau cuma kayak gini pasti tahu. Sekarang yang mau kita pelajarin, di situ kan ada contoh. Contoh 1/1 jam berapa menit? Kalau kayak gini kayak mana mengerjakannya? Kita tengok dulu jam ke menit berapa, dikali berapa jam ke menit? Jam ke menit dikali 60. Kita tulis angka yang ini, 1/1 dikali 60 tadi sama dengan ini kan pecahan campuran kan? Biar enak ngerjainnya, jadikan pecahan biasa. 2 kali 1 tambah 1 2 dikali 60. 2 bagi 60, 60 bagi 2 3 kali 30 60. Berarti kalau ditanya 1,5 jam berapa menit, jawabannya 90. Gampang nggak? Bisa nggak kalau disuruh ngerjain? Oke, buatkan buku latihannya. Kita kasih soal, coba dikerjakan dulu soalnya. Kira-kira pada soalnya ini ada nggak kesulitan? Aman? Bisa dikerjain tanpa ribut-ribut bisa? Oke, dikerjain dulu, ibu mau ke kelas sebelah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat? Oke, ketua kelas mana? Coba ketua kelas pimpin doanya dulu sebelum belajar. Siap, baca doa. Oke, kita udah berdoa, tapi ibu mau absen dulu. Coba lihat teman kanan kirinya, ada nggak yang tidak hadir? Ada. Siapa? Sofia. Sofia, lagi? Sofia, itu aja. Oke, yang lain janganlah malas-malas datang ke sekolah ya. Oke, hari ini kita mau belajar cara mengapungkan telur. Ini pelajaran tentang petunjuk melakukan sesuatu. Coba keluarkan buku tulisnya semua. Di situ ada petunjuk melakukan sesuatu. Yang mau kita lakukan apa? Tujuan kita belajar ini apa? Biar kalian tahu. Kalau misalnya kita nggak
mengikuti petunjuk. Kalau misalnya kita mau masak nasi, nggak ngikuti petunjuk, masak nggak nasinya? Misalnya mau masak nasi, kita langkahnya asal-asalan. Ambil tempat nasi, masukkan air, masukkan ke dalam magicom, tutup, cetekkan. Masak nggak nasinya? Berasnya kapan dimasukin ya kan? Jadi kalau misalnya mau melakukan sesuatu, harus langkah-langkahnya yang benar. Biar apa yang mau kita buat itu terjadi. Jangan lompat sana, lompat sini. Entah apa yang terjadi pun kita nggak tahu, ya kan? Jadi hari ini kita mau belajar cara mengapungkan telur. Mau kasih ini dan duduk semua berdasarkan kelompoknya. Ya, oke. Tugasnya buat dulu apa alat dan bahan dari cara mengapungkan telur ini. Kalau kalian lihat dari sini, apa aja kira-kira alat dan bahannya? Dan garam. Ada juga airnya, cuma nanti airnya udah ibu masukkan aja kemari. Ya, alat-alatnya ada di ibu. Nanti kalian harus menuliskan dulu apa langkah-langkah cara mengapungkan telur ini. Gitu ya. Sudah kalian tuliskan, diskusikan dengan teman kelompok. Setelah itu, nanti presentasi ke depan. Siapa yang berani, langsung kita eksperimen. Oke? Bisa dikerjakan? Ada yang sulit kira-kira? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Aman? Aman. Oke, kerjakan tugasnya. Ibu mau balik lagi ke kelas 5 ya. Bisa jangan ribut? Oke, tugasnya udah selesai, Bu. Ada nggak kesulitan kerjakan ini? Aman? Semua bisa dikerjain? Gak ada kesulitan sedikit, Bu? Oke, kalau gitu kumpul lagi ke meja sini. Semua udah mengumpulkan tugasnya. Coba kita kerjakan dulu yang nomor 1. Sama nggak kira-kira sama jawaban kalian? 1/2 jam berapa menit? Jam ke menit dikali berapa? 60. Kita tukar dulu ini ke pecahan biasa. 2 kali 2 tambah 1. 60 kali 2 30. 30 kali 5 2,5 jam berapa menit jawabannya? 150 menit. Sama nggak sama yang kalian jawab? Bisa langsung betul. Gampang atau susah menurut kalian? Gampang. Oke. Kalau misalnya berarti setelah ini kalau misalnya ditanya orang mereka 1,5 jam berapa menit? Bisa nggak kalian hitungnya? Bisa nggak? Kalau misalnya nggak dikasih tahu ini, nggak dipelajarin ini, bisa nggak ngerjain? Sebelum dipelajari pasti bingung. 1,5 jam, 1,5. Gimana hitungnya? Pasti kan repot atau enggak? Repot. Untuk itu, biar makin mantap lagi, nanti ibu kasih PR. Ibu udah kasih PR, nanti bukunya ibu nilai. Berarti materi hari ini untuk operasi satuan waktu sudah selesai. Besok kalau ibu pulang lagi bisa harus ingat? Bisa? Oke. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran, ibu ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anak-anak semua yang sudah selesai menuliskan PR-nya, boleh istirahat. Oke, udah siap tugasnya? Ada yang mau mempresentasikan duluan? Ada yang mau praktik duluan? Oh, kelompok kalian maju, silakan maju, masuk kelompok. Tarik mejanya. Oke, silakan dimulai. Yang lain mohon perhatiannya ya. Akan membacakan puisi kami. Dan bahannya ada apa aja kira-kira? 11.
Pelan-pelan. Apa yang terjadi? Telurnya tenggelam. Selanjutnya apa kalian buat? Nah, telurnya tenggelam. Selanjutnya keluarkan. Coba keluarkan dulu pakai sendok. Pelan-pelan. Taruh. Oke, selanjutnya apa? Taburkan. Ambil diaduk. Yang lain diperhatikan ya. Masukkan telur ke dalam air, larutkan garam. Coba masukkan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Nah, kalian buat apa selanjutnya bacaannya? Telur akan mengapung secara perlahan. Berarti eksperimennya benar atau salah? Benar. Dengan air garam ini bisa nggak membuat telur ini mengapung? Bisa. Oke, coba beri tepuk tangan dulu pada kelompok 3. Sudah melihat temannya praktek cara mengapungkan telur. Alat dan bahannya udah dibuat semua. Langkah-langkahnya sudah berdasarkan urutan yang benar. Sekarang ibu memberikan kesimpulan dari belajar ini. Kenapa telurnya waktu pakai air biasa nggak ngapung atau tenggelam? Karena telurnya ini punya volume lebih berat daripada si air tawar. Air tawar itu air keran biasa. Sedangkan kalau udah jadi air asin, volume airnya, volume telurnya itu bisa lebih ringan sehingga dia bisa ngapung. Makanya kenapa kalau misalnya telur dimasukkan ke air asin bisa jadi ngapung. Oke, sampai sini ngerti nggak dengan materi kita? Ada nggak kira-kira yang mau dipertanyakan? Ada nggak kira-kira kesulitannya? Oke, berarti aman lah ya. Ibu mau kasih PR. Nanti tugasnya yang ini dikumpulkan di meja ibu. PR-nya tulis di buku PR. Bisa? Nah, oke, PR-nya buatlah petunjuk melakukan pembuatan telur dadar. Semua pasti pernah masak telur dadar kan? Pasti tahu langkah-langkahnya kan? Alat-alat bahannya apa aja yang diperlukan pasti tahu kan? Kerjakan PR-nya. Oke, tugasnya yang tadi coba dikumpulkan biar ibu nilai. Udah semuanya ngumpul? Tadi udah ibu simpulkan pelajarannya, kesimpulan pelajarannya. Udah ibu kasih PR, nanti bukunya ibu nilai. Ibu tanya ada nggak kesulitannya? Ya, aman berarti ya. Oleh karena itu, karena materi kita udah selesai, ibu tutup, ibu akhiri pelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah.